Pernah nggak kebayang ondel-ondel gendong kelinci segede kuda sambil makan kedondong di tengah kota Kudus? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tapi tunggu dulu, kisah ini bukan sekadar lucu-lucuan, karena di baliknya ada pelajaran yang dalam banget buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah unik lainnya tentang ondel-ondel dari berbagai daerah Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai ceritanya dengan niat mencari keberkahan dan hiburan yang penuh makna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, iman, dan kesempatan untuk terus belajar dari setiap cerita kehidupan. Sobat, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Ya, karena setiap sholawat akan jadi cahaya untuk hati kita. Mari kita sama-sama tingkatkan takwa, dengan terus berbuat baik, jujur, dan tidak serakah seperti yang akan kita pelajari dari kisah ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini cocok banget sama kisah kita kali ini, karena bicara tentang kesederhanaan dan ketulusan. Oh iya, sobat tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana nih? Biar kita tahu seberapa luas sahabat ondel-ondel dari seluruh Indonesia. Dan jangan skip ya, karena di akhir video nanti ada satu pertanyaan. Siapa yang jawabnya benar di kolom komentar, insya Allah akan kita doakan hadiah spesial yang disampaikan di penutup video. Pagi itu, sinar mentari menembus lembut sela-sela pepohonan mahoni di kota Kudus, memantul di atap-atap genteng merah tua dan menari di atas jalanan batu yang masih basah sisa embun subuh. Udara beraroma tanah yang hangat bercampur wangi kedondong segar dari lapak-lapak buah di sisi jalan. Dari kejauhan, terdengar suara beduk kecil di langgar kampung, menandakan waktu duha baru saja masuk. Burung-burung kutilang bersahutan di pucuk beringin besar yang berdiri gagah di tengah alun-alun, seolah ikut memanggil warga agar segera turun dari rumah dan meramaikan pasar pagi. Di alun-alun Kudus itu, suasana hari pasar selalu menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu. Para ibu dengan selendang warna-warni sibuk menawar ikan segar yang baru datang dari pesisir Jepara. Anak-anak kecil berlarian membawa balon dan mainan dari bambu, sementara para bapak duduk di bangku panjang menikmati kopi hitam dari warung pojok. Suara pedagang memanggil pembeli berpadu dengan tawa, menciptakan harmoni khas pasar rakyat yang seolah tak lekang oleh zaman. Di antara keramaian itu, seolah ada aura yang menenangkan, mengingatkan setiap orang pada makna syukur dan kebersamaan. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda. Dari ujung jalan yang mengarah ke Menara Kudus, muncul sosok besar yang langsung menyita perhatian seluruh pasar. Langkahnya mantap, tubuhnya menjulang tinggi, dan dari kejauhan wajahnya sudah tampak mencolok dengan warna merah menyala yang memantulkan cahaya matahari pagi. Semua mata tertuju pada sosok itu, ondel-ondel, ikon budaya Betawi yang entah bagaimana kini berada di tengah kota Kudus, Jawa Tengah. Orang-orang berhenti beraktivitas, sebagian mengira sedang ada pertunjukan seni atau pawai budaya dadakan. Namun saat sosok itu makin dekat, ternyata ondel-ondel tidak datang sendirian. Di punggungnya, tergendong seekor kelinci raksasa berbulu putih keperakan, ukurannya hampir setara dengan seekor kuda dewasa. Bulunya berkilau, dan telinganya yang panjang melambai-lambai mengikuti gerakan angin. Pemandangan itu sungguh luar biasa, antara lucu, ajaib, dan menakjubkan. Beberapa anak kecil spontan berteriak, "Lihat, ondel-ondel bawa kelinci raksasa." Sementara para pedagang buah tertawa heran, ada yang sampai menjatuhkan timbangan karena kaget melihat kelinci sebesar itu melambai-lambaikan telinga. Di sisi lain, seorang kakek penjual tempe mendekat pelan-pelan, mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi karena cahaya pagi. Tapi benar, itu bukan mimpi. Sosok ondel-ondel tinggi besar itu sedang berjalan santai, tenang, seperti tokoh legenda yang turun dari masa lalu ke dunia nyata. Yang membuat suasana semakin menarik, di tangan kanan ondel-ondel terdapat sebuah buah kedondong besar yang sudah dikupas setengah. Warnanya hijau muda mengilap. Ia menggigitnya perlahan, lalu menyodorkannya ke kelinci di punggungnya. Kelinci itu dengan lincah menundukkan kepala, menggigit potongan kedondong tersebut, lalu mengunyah pelan-pelan sambil memejamkan mata, menikmati rasa asam manis yang segar.
Setiap kali kelinci menggigit, ondel-ondel tertawa, suaranya berat dan bergema, membuat beberapa anak kecil menutup telinga tapi tersenyum geli. Pemandangan ini bukan hanya aneh, tapi juga menghangatkan hati. Seolah dua makhluk berbeda dunia sedang berbagi rezeki dalam kedamaian. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, sebagian mengambil foto dengan ponsel mereka, sebagian lagi menatap dengan rasa kagum yang tulus. Tak ada yang tahu dari mana ondel-ondel dan kelinci itu datang. Beberapa orang tua berbisik bahwa mungkin ini pertanda baik, bahwa Kudus sedang dikunjungi makhluk simbol budaya yang membawa pesan kebersamaan dan persaudaraan antar daerah. Di atas kepala ondel-ondel, kain warna-warni berkibar lembut tertiup angin. Sarung batiknya tampak indah dengan corak parang dan kaung yang berpadu rapi. Setiap langkahnya menggema di antara bebatuan jalan. Di sekitar alun-alun, anak-anak kecil mulai mengikuti langkahnya sambil berteriak gembira. Ada yang membawa potongan kedondong kecil, menirukan gaya makan ondel-ondel dan kelincinya. Suasana pasar berubah jadi semacam karnaval spontan, penuh tawa, musik, dan aroma buah segar. Sementara itu, di sisi lain alun-alun, beberapa ibu mulai berjualan kedondong lebih cepat. "Laris nih hari ini," kata salah satu pedagang sambil tertawa. Gara-gara ondel-ondel makan kedondong, semua orang jadi pengen juga. Pasar yang tadinya hanya ramai biasa, kini berubah menjadi pusat perhatian seluruh kota. Kelinci raksasa itu tampak jinak, penuh kasih, dan tidak menakutkan sama sekali. Setiap kali ada anak kecil mendekat, ia menunduk perlahan, mengizinkan anak-anak mengelus bulunya yang halus. Kadang ia menggoyang hidungnya lucu, kadang menjilat potongan kedondong yang jatuh ke tanah. Orang-orang mulai memberi nama padanya, ada yang memanggilnya si Gondong, ada pula yang menyebut kelinci Kudus. Tapi ondel-ondel hanya tersenyum di balik topengnya, seakan tahu bahwa semua nama itu hanya tanda kasih dari manusia yang bahagia. Tak jauh dari situ, suara gamelan dari radio warung kopi mengalun lembut, menyatu dengan sorak-sorai warga. Pagi itu terasa seperti pesta rakyat yang muncul tanpa rencana. Di balik hiruk-pikuk itu, ada rasa haru dan nostalgia, seolah budaya lama sedang berjumpa dengan dunia baru yang lebih ceria. Ondel-ondel menatap ke arah Menara Kudus, simbol sejarah dan dakwah Islam yang terkenal di tanah Jawa. Ia berhenti sejenak, lalu menundukkan kepala sedikit, seperti memberi salam penghormatan. Orang-orang yang melihat ikut terdiam sejenak, merasakan aura hormat dan spiritual dari sosok besar itu. Kelinci di punggungnya pun ikut berhenti makan, menatap menara yang menjulang tinggi dengan mata berkilau. Setelah beberapa detik hening, ondel-ondel kembali melangkah pelan, kali ini menuju sisi pasar yang menjual buah-buahan. Di sana ia membeli beberapa kedondong lagi, tapi bukan untuk dirinya. Ia memotong buah itu dan membagikannya kepada anak-anak di sekitar. Mereka berebut sambil tertawa, lalu bersorak gembira setiap kali kelinci raksasa itu melompat kecil dari punggung ondel-ondel untuk mencicipi satu potong lagi. "Lihat, kelincinya suka kedondong," teriak seorang bocah. "Berarti buahnya manis banget." Di tengah tawa itu, seorang pemuda tua penjaga pasar mendekat dan bertanya dengan sopan, "Wahai ondel-ondel besar, dari mana engkau datang membawa kelinci sebesar ini?" Ondel-ondel tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah langit yang cerah. Mungkin maksudnya, bahwa kebahagiaan bisa datang dari mana saja, dari langit, dari bumi, atau dari hati manusia yang saling berbagi. Kelinci itu kemudian mengunyah potongan kedondong terakhir di tangannya, lalu menatap ondel-ondel dengan pandangan lembut, seperti teman lama yang saling mengerti tanpa perlu bicara. Mereka berdua lalu duduk di tepi jalan, menikmati sisa pagi dengan damai, sementara warga terus menyaksikan dengan senyum bahagia. Angin lembut bertiup, membawa aroma kedondong yang masam segar. Daun-daun mahoni berguguran, jatuh pelan di bahu ondel-ondel dan di telinga kelinci besar itu. Cahaya matahari makin hangat, menerangi wajah-wajah orang yang tersenyum. Semua tampak bersyukur atas hari yang sederhana namun penuh keajaiban itu. Di saat itulah, seakan waktu berhenti sebentar. Tak ada yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang berebut atau marah. Semua hanya menikmati momen yang langka. Momen di mana makhluk budaya dan makhluk alam bisa duduk berdampingan dalam damai, sambil menikmati satu buah kedondong yang sederhana tapi penuh makna. Bagi orang Kudus, pagi itu akan dikenang selamanya.
Hari ketika ondel-ondel datang dari jauh, menggendong kelinci raksasa, dan mengajarkan arti kebersamaan lewat sepotong kedondong. Dan di balik cerita itu, mungkin ada pesan tak tertulis yang dititipkan Sang Pencipta, bahwa sebesar apapun perbedaan, budaya, wujud, atau asal-usul, bila ada niat tulus untuk berbagi, maka semuanya bisa berjalan berdampingan dalam harmoni. Kisah ini bermula dari sebuah legenda tua yang berakar dalam kehidupan masyarakat Kudus. Sebuah kota kecil yang syarat sejarah dan nilai budaya yang mengalir dari generasi ke generasi. Di antara cerita tentang Menara Kudus, tentang toleransi Sunan Kudus, dan kisah kehidupan para pedagang pasar yang ulet, terselip pula satu dongeng yang sering diceritakan oleh para sesepuh di bawah sinar lampu teplok menjelang malam, kisah tentang buah kedondong, ondel-ondel, dan kelinci raksasa yang konon menjadi simbol keikhlasan, persahabatan, serta ketulusan hati. Dulu, pada masa awal berdirinya pasar tradisional Kudus, warga percaya bahwa setiap pedagang, penarik gerobak, hingga penjual jajanan di pinggir jalan bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menebar berkah. Dalam kepercayaan itu, ada satu kebiasaan unik yang dilakukan setiap pagi sebelum pasar dibuka. Para pedagang akan saling berbagi potongan buah kedondong. Mereka percaya buah itu memiliki roh semangat yang mampu menyalakan gairah bekerja. Rasa asamnya dianggap sebagai simbol perjuangan, sementara rasa manis di ujung lidah menjadi lambang harapan bahwa kerja keras akan berujung pada manisnya hasil. Orang tua di Kudus sering berkata, "Sapa mangan kedondong nganggo niat ikhlas, rejekine bakal kenceng kaya arus kali wulan." Artinya, siapapun yang makan kedondong dengan niat yang tulus akan diberi kelancaran rezeki, sebagaimana derasnya aliran sungai wulan yang melintasi daerah itu. Pepatah ini bukan sekadar ucapan, tetapi telah menjadi semacam doa yang diwariskan turun-temurun. Anak-anak kecil pun tumbuh mendengar kalimat itu, hingga bagi mereka, kedondong bukan lagi sekadar buah yang asam, melainkan simbol keberkahan yang mengikat manusia dengan alam dan Tuhan. Dalam satu versi legenda, diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang ondel-ondel pengembara dari Betawi yang berjalan jauh ke arah timur, hingga sampailah ia di Kudus. Ondel-ondel itu bukan makhluk biasa, tubuhnya besar, matanya tajam, namun hatinya lembut. Ia digambarkan sebagai penjaga kebahagiaan rakyat kecil. Saat tiba di Kudus, ia melihat rakyat bekerja keras namun sering berselisih karena hal sepele. Ada yang iri dengan dagangan orang lain, ada yang malas, dan ada pula yang lupa bersyukur. Melihat hal itu, ondel-ondel pun merasa sedih. Ia berdoa kepada Allah agar diberi tanda yang bisa mengingatkan manusia untuk tetap tulus dan saling menolong. Tak lama kemudian, muncullah seekor kelinci putih raksasa dari balik hutan di kaki Gunung Muria. Kelinci itu memiliki bulu sehalus kapas dan mata secerah embun pagi. Konon, kelinci itu adalah utusan dari langit yang diutus untuk menguji ketulusan hati manusia. Banyak orang yang mencoba menangkapnya untuk dijual, tapi tak ada yang berhasil. Hanya ondel-ondel lah yang bisa mendekatinya tanpa rasa takut. Ketika kelinci itu melihat wajah ondel-ondel yang tersenyum, ia langsung menundukkan kepala, lalu bersuara lembut, "Aku datang bukan untuk ditangkap, tapi untuk menemanimu mengajarkan makna ketulusan kepada manusia." Sejak hari itu, ondel-ondel dan kelinci putih itu menjadi sahabat sejati. Mereka berdua berkeliling pasar, membantu para pedagang yang kesulitan. Kadang, ondel-ondel membantu menata barang dagangan, sementara kelinci raksasa membawa air dari sumur untuk minum para pekerja. Sebagai gantinya, warga memberi mereka buah-buahan segar, dan yang paling sering diberikan adalah kedondong. Namun bukan tanpa alasan kedondong menjadi buah yang selalu mereka terima. Dalam cerita lama, saat ondel-ondel pertama kali menggigit kedondong pemberian seorang nenek tua di pasar, buah itu tiba-tiba berubah rasa, tidak terlalu asam, tidak terlalu manis, tapi seimbang. Nenek itu tersenyum dan berkata, "Nak, rasa kedondong ini seperti hidup. Ada getirnya, tapi juga nikmatnya. Siapa yang bisa menikmatinya dengan ikhlas, dialah yang akan kuat menghadapi dunia." Kalimat itu kemudian menjadi petua sakral bagi seluruh warga Kudus yang mendengar kisah ini. Kedondong pun akhirnya dijadikan simbol persahabatan antara ondel-ondel dan kelinci putih. Mereka selalu membawa buah itu kemanapun pergi, membaginya kepada siapa saja yang tampak lelah, sedih, atau kehilangan semangat. Tidak ada yang berani menolak pemberian itu, karena dipercaya kedondong dari tangan ondel-ondel membawa keberkahan. Bahkan,
Ada cerita lain yang mengatakan bahwa siapapun yang makan kedondong bersamaan dengan kelinci raksasa itu akan memperoleh semangat sejati, semacam tenaga batin yang membuat orang tak mudah menyerah dan selalu berpikir positif dalam menjalani hidup. Seiring berjalannya waktu, kisah itu menjadi legenda yang hidup di tengah masyarakat. Anak-anak sering menunggu kemunculan ondel-ondel dan kelinci di setiap perayaan pasar malam. Mereka percaya, jika beruntung bisa menyentuh telinga kelinci raksasa itu, maka segala cita-cita mereka akan dipermudah. Banyak yang mengaku setelah peristiwa itu hidupnya berubah menjadi lebih baik. Entah benar entah tidak. Tapi cerita-cerita semacam itulah yang membuat rakyat Kudus semakin mencintai simbol-simbol lokalnya. Legenda ini juga menyimpan pesan moral yang dalam. Ondel-ondel, dengan topeng merahnya yang tegas, melambangkan semangat, keberanian, dan kejujuran. Sedangkan kelinci putih mewakili kesabaran, kelembutan, dan ketulusan. Ketika keduanya bersatu, terciptalah keseimbangan hidup, antara kerja keras dan kasih sayang, antara kekuatan dan kelembutan, antara dunia dan spiritualitas. Itulah filosofi yang oleh para sesepuh disebut, urip kang legawa, hidup yang menerima, bekerja, dan bersyukur tanpa mengeluh. Hingga kini, di beberapa sudut pasar Kudus, masih ada tradisi sederhana yang disebut ngedondong bareng setiap hari Jumat pagi. Para pedagang saling berbagi potongan kedondong sebelum mulai berdagang. Mereka percaya, itu adalah cara untuk melestarikan pesan ondel-ondel dan kelinci raksasa. Bahkan, ada satu patung kecil di tengah alun-alun Kudus yang menggambarkan dua sahabat ini sedang berbagi buah kedondong. Di bawahnya tertulis kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Rejeki iku ora mung saka dodolan, nanging saka tuluslan seduluran. Artinya, rezeki itu bukan hanya dari berdagang, tapi dari ketulusan dan persaudaraan. Cerita ini bukan sekadar hiburan bagi anak-anak, tapi juga menjadi bahan renungan bagi orang dewasa. Betapa sering manusia lupa bahwa keberkahan rezeki tidak hanya datang dari kerja keras semata, tapi dari hati yang ikhlas dan niat yang benar. Ondel-ondel dan kelinci raksasa menjadi pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun, bila dilakukan dengan ketulusan, akan memberi dampak besar bagi kehidupan sekitar. Bahkan dalam pandangan spiritual masyarakat Kudus, kedondong juga dianggap sebagai buah yang mendidik manusia. Bentuknya yang keras di luar tapi lembut di dalam melambangkan hati manusia yang perlu melewati ujian sebelum bisa menunjukkan kebaikan sejatinya. Kulitnya yang kasar seolah mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu halus dan mudah. Tetapi siapa yang sabar mengupasnya, akan menemukan manis di dalamnya. Itulah sebabnya para penjual buah di Kudus jarang menolak jika ada anak kecil meminta kedondong. Mereka menganggap memberi kedondong kepada anak-anak sama artinya dengan menanam benih semangat dan ketulusan di hati generasi baru. Dan ketika nama Krusty Krab, tokoh lucu dari dunia lain, muncul dalam cerita versi modern, warga Kudus justru menanggapinya dengan tawa dan kreativitas. Dalam versi kontemporer, Krusty Krab digambarkan sebagai pedagang asing yang datang ke pasar Kudus membawa ide gila, membuat burger kedondong. Awalnya warga menertawakan ide itu, tapi akhirnya mereka sadar bahwa apapun bentuknya, kedondong tetap membawa pesan semangat. Maka, legenda kuno pun bersatu dengan imajinasi modern, menghasilkan cerita baru yang lebih segar namun tetap berakar pada nilai lama. Kini, setiap kali festival budaya diadakan, tokoh ondel-ondel dan kelinci raksasa selalu menjadi bagian penting dari parade. Anak-anak sekolah menari di sekeliling mereka, membawa replika buah kedondong besar berwarna hijau mengilap. Lagu-lagu rakyat tentang kerja keras, persahabatan, dan syukur pun berkumandang, menggema di seluruh penjuru kota Kudus. Tidak sedikit wisatawan yang datang kemudian bertanya-tanya, mengapa buah kedondong begitu dihormati di sini? Para pemandu pun akan menjawab dengan senyum. Karena dari buah kecil itulah kami belajar makna besar, ikhlas lan sedulur saklawase. Dan begitulah, legenda rakyat Kudus hidup tidak hanya dalam buku atau dongeng, tapi dalam keseharian masyarakatnya. Setiap gigitan kedondong, setiap tawa anak-anak di pasar, setiap sapaan antar pedagang, semuanya adalah cerminan dari nilai-nilai lama yang tetap dijaga. Nilai yang mengajarkan bahwa hidup bukan soal siapa yang paling cepat atau paling kaya, tapi siapa yang paling tulus dalam berbagi. Maka, ketika kita melihat ondel-ondel berjalan di alun-alun sambil menggendong kelinci raksasa dan memakan kedondong, jangan anggap itu hanya kisah aneh atau lucu. Itu adalah simbol bahwa kebaikan bisa datang dari hal sederhana,
bahwa persahabatan bisa tumbuh di antara makhluk yang berbeda, dan bahwa rezeki sejati tidak pernah jauh dari hati yang bersyukur. Hari itu, suasana Pasar Kudus yang biasanya damai dan penuh tawa warga, mendadak berubah menjadi riuh rendah seperti karnaval yang tak direncanakan. Dari kejauhan, di sisi timur alun-alun, tampak sebuah lapak baru berdiri dengan spanduk mencolok bertuliskan huruf besar dan sedikit berantakan, "Kedondong Burger, Cita Rasa Kudus." Tulisan itu dibuat dengan cat merah menyala, diapit gambar buah kedondong dan roti burger yang tampak seperti sedang bersatu dalam pernikahan kuliner yang aneh tapi menggoda. Warga yang sedang berbelanja langsung berhenti. Beberapa ibu yang semula menawar cabai di lapak, sebelah menoleh dengan alis berkerut. Seorang bapak tua yang menjual tembakau sampai menurunkan kacamatanya, mencoba membaca ulang tulisan itu karena tak yakin dengan apa yang dilihatnya. "Kedondong Burger," gumamnya pelan, "iki panganan anyar opo lelucon? Ini makanan baru atau lelucon?" Tak lama kemudian, dari balik asap panggangan yang mengepul, muncullah sosok Krusty Krab, si koki laut terkenal yang konon datang dari dunia bawah laut Bikini Bottom. Ia mengenakan apron besar dengan logo kepiting tersenyum, topi chef yang terlalu tinggi, dan ekspresi penuh percaya diri seperti pedagang keliling yang baru menemukan resep ajaib. Di tangannya, ia memegang spatula berkilau, sementara di belakangnya ada panggangan besar dari drum minyak bekas yang sudah dimodifikasi. Krusty Krab berteriak lantang, suaranya menggelegar memantul ke dinding toko-toko di sekitar alun-alun. "Ayo, ayo, burger terbaru dari samudra dan daratan. Perpaduan segar antara roti lembut dan buah kedondong kudus yang legendaris. Hanya hari ini, siapa cepat dia kenyang." Orang-orang mulai berkumpul. Anak-anak kecil berlari mendekat karena penasaran. Beberapa pemuda yang baru pulang dari sawah ikut menonton sambil tertawa-tawa. "Wah, koki laut datang ke Kudus," seru salah satu dari mereka. Ada juga yang berkata, "Iki lucu tenan, masa kedondong dijadiin burger, nanti asem kabeh rasane." Sementara itu, di seberang jalan, ondel-ondel yang baru saja selesai berkeliling pasar bersama kelinci raksasanya menghentikan langkah. Topeng merahnya tampak berkilau terkena sinar matahari pagi yang menembus celah awan. Ia menoleh ke arah kerumunan dan melihat papan besar bertuliskan Kedondong Burger. Matanya menyipit, tangannya yang besar memegang bahu kelinci di punggungnya, seolah ingin memastikan ia tidak salah lihat. Kelinci raksasa itu, dengan bulu putih sehalus awan dan mata bulat besar yang seperti dua permata hitam, juga menatap ke arah lapak Krusty Krab. Hidungnya yang mungil bergerak-gerak cepat, mencium aroma yang aneh di udara, campuran roti panggang, minyak goreng, dan kedondong. Ia langsung menegakkan tubuhnya, telinganya berdiri lurus seperti antena menangkap sinyal bahaya. "Odel," gumam kelinci pelan sambil memelototkan mata. "Itu buahku. Kenapa dijadiin burger?" Ondel-ondel hanya bisa tersenyum bingung. Ia menepuk lembut punggung kelinci, mencoba menenangkan sahabatnya itu. "Sabar, Kelin. Mungkin dia cuma eksperimen kuliner," katanya dengan suara lembut tapi berat. "Kita lihat dulu, siapa tahu enak." Namun, kelinci justru menatap ondel-ondel dengan ekspresi tidak percaya. "Eksperimen?" katanya nyaris berteriak. "Buah kedondong itu bukan sekadar makanan, itu simbol persahabatan, simbol keikhlasan. Dan sekarang dia dijadikan isi burger minyak. Ini penghinaan terhadap buah kudus Kedondong Kudus." Beberapa warga yang mendengar percakapan itu, meski sebagian hanya mendengar suara kelinci sebagai suara ngik-ngik yang lucu, malah tertawa terbahak-bahak. "Lihat tuh, kelincinya marah. Kayak ngerti aja soal makanan," kata seorang remaja sambil menepuk pahanya. Sementara itu, Krusty Krab sibuk membolak-balik roti di panggangan. Ia tampak bangga sekali. Dengan suara lantang ia berkata, "Inilah inovasi masa depan. Siapa bilang burger harus pakai daging? Dunia butuh rasa baru, dunia butuh Kedondong Burger." Tangan-tangan kecil anak-anak mulai terangkat. Om, gratis gak? Om?" tanya seorang bocah dengan wajah polos. Krusty Krab tertawa keras. "Gratis? Oh tidak, Nak. Tapi kalau kamu bisa menjawab pertanyaan, berapa biji rata-rata dalam satu buah kedondong? Kamu dapat diskon 50%. Anak-anak saling berpandangan. Tak ada yang tahu jawabannya, tapi mereka tetap tertawa. Namun,
Tawa warga semakin pecah ketika seekor ayam jantan milik seorang pedagang sayur tiba-tiba melompat ke meja Krusty Krab. Ayam itu berkokok keras tepat di depan wajahnya, membuat spatulanya hampir terlempar. Krusty Krab terkejut. Wah, ini ayam apa pengkritik kuliner? Sudah sarapan belum kamu? Orang-orang di sekitar langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ondel-ondel, yang dari tadi memperhatikan, akhirnya melangkah mendekat dengan langkah berat tapi lembut. Setiap kali ia berjalan, suara gelang di pergelangan tangannya berdenting mengikuti irama langkah. Semua orang memberi jalan, karena meski sosoknya ramah, wibawa ondel-ondel selalu membuat orang hormat. Ia berhenti tepat di depan lapak Krusty Krab. Tuan Krusty, katanya dengan nada tenang tapi penuh rasa ingin tahu, apa yang membuatmu ingin menjadikan kedondong sebagai burger? Bukankah buah ini punya makna khusus bagi warga Kudus? Krusty Krab tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang besar dan mengilap. Ah, Tuan Ondel-Ondel, justru karena itu, saya ingin membawa cita rasa Kudus ke dunia internasional. Bayangkan, di restoran laut saya nanti, orang Amerika bisa makan kedondong burger, orang Jepang bisa makan kedondong sushi, dan orang Perancis bisa mencicipi kedondong tartar. Dunia harus tahu, Kudus punya buah luar biasa. Warga terdiam sejenak. Ada yang kagum, tapi banyak juga yang geli mendengarnya. Ide itu kedengarannya seperti antara jenius dan gila. Kelinci yang sejak tadi menahan diri akhirnya tak bisa lagi. Ia menatap Krusty Krab dengan tatapan menusuk. Bulu di tengkuknya berdiri, matanya berkilat. Dengan suara tinggi yang membuat semua orang spontan menoleh, ia berteriak, "Tidak semua yang luar biasa harus dijual. Ada hal yang harus dijaga, bukan dijadikan menu restoran." Semua terdiam. Bahkan ayam jantan tadi berhenti berkokok. Ondel-ondel pun menatap sahabatnya dengan mata lembut. Ia tahu kelinci tidak marah karena kedondong dijadikan makanan, tapi karena makna di balik buah itu sedang dirusak oleh ambisi dan ego. Krusty Krab tampak kaget. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia bisa merasakan suasana menjadi tegang. Dengan nada canggung, ia mencoba tersenyum. "Tenang, teman-teman. Ini hanya ide kreatif, bukan pencurian budaya. Saya cuma ingin..." Belum sempat ia melanjutkan, angin berembus kencang dari arah selatan, menggoyangkan spanduk besar bertuliskan kedondong burger. Salah satu ujungnya terlepas dan menampar wajah Krusty Krab, membuat topi chefnya terbang ke udara. Semua orang tertawa lagi. Bahkan kelinci pun akhirnya menahan tawa kecil, meski masih kesal. Ondel-ondel kemudian maju selangkah, mengambil sepotong kedondong dari keranjang buah di dekat lapak, dan berkata, "Tuan Krusty, cobalah buah ini tanpa roti, tanpa saus, tanpa apapun. Rasakan apa adanya." Krusty Krab menatapnya, lalu dengan penasaran mengambil potongan itu dan menggigitnya. Seketika wajahnya berubah, dari yakin menjadi bingung, lalu terkejut. "Asem," serunya spontan. Semua orang kembali tertawa. Ondel-ondel hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Itulah rasa kehidupan, Tuan Krusty. Tidak semua yang asam harus ditutup dengan manis. Kadang rasa asli lebih berharga daripada rasa yang dibuat-buat." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Bahkan Krusty Krab terdiam cukup lama. Ia menatap potongan kedondong di tangannya, lalu tersenyum kecil. "Kau benar, Tuan Ondel. Aku mungkin terlalu sibuk mengejar rasa baru, sampai lupa menghargai rasa lama." Kelinci, yang tadi memelototkan mata, kini menunduk sedikit. "Asal kau tahu," katanya pelan, "buah ini adalah tanda persahabatan kami. Ia tumbuh bukan dari tanah biasa, tapi dari tanah yang disirami keikhlasan." Krusty Krab mengangguk pelan. "Aku tidak tahu tentang itu," katanya jujur, "tapi aku senang bisa belajar hari ini." Warga pun bertepuk tangan. Ada yang bersorak, ada yang tertawa lega. Suasana pasar kembali ceria. Anak-anak berlari di sekitar lapak sambil menirukan ondel-ondel. "Rasakan apa adanya. Asem tapi jujur." Sebagai tanda damai, Krusty Krab kemudian menutup lapaknya untuk sementara, lalu menulis papan baru. "Kedondong gratis untuk anak-anak, cita rasa keikhlasan." Orang-orang langsung berbondong-bondong mengambil potongan kedondong yang dibagikan. Tawa pun menggema di alun-alun Kudus.
bercampur dengan aroma roti hangus dan kedondong segar yang kini tidak lagi menjadi bahan jualan, melainkan lambang kegembiraan bersama. Ondel-ondel menatap langit sambil tersenyum. Kadang Tuhan punya cara lucu untuk mengingatkan kita, katanya. Kelinci di punggungnya menimpali, iya, lewat burger kedondong yang gagal. Mereka berdua tertawa. Krusty Krab ikut tertawa sambil mengibaskan spatulanya. Gagal? Tidak juga. Aku berhasil menemukan resep baru, resep persahabatan. Dan sejak hari itu, warga Kudus mengenang kejadian itu sebagai hari kedondong bahagia, hari di mana seluruh pasar bersatu bukan karena jual beli, tapi karena tawa, pengertian, dan semangat kebersamaan yang lahir dari hal paling sederhana, sepotong buah kedondong, seekor kelinci yang jujur, seorang koki laut yang lucu, dan ondel-ondel yang bijak. Ondel-ondel perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan dentingan halus dari gelang logam di pergelangan tangan, mengiringi ayunan kain batik yang membalut tubuhnya. Sorot matanya, meski dari balik topeng kayu merah menyala, memancarkan wibawa yang menenangkan. Warga di sekitarnya spontan membuka jalan. Ada yang menunduk hormat, ada pula yang diam terpana, karena di mata mereka, sosok ondel-ondel bukan sekadar boneka besar yang menari di pesta rakyat, tapi lambang penjaga nilai, simbol kesetiaan tradisi, dan penjaga harmoni antara manusia dan alam. Krusty Krab, yang tadi tampak gagah dengan apron putih dan spatula kebesarannya, mendadak kehilangan semangat. Ia melihat ondel-ondel berjalan mendekat sambil menatapnya dalam diam. Suara hiruk-pikuk pasar tiba-tiba terasa melambat, seperti waktu sengaja memperlambat langkah-langkah itu agar semua orang bisa menikmati detik penuh makna ini. Ketika ondel-ondel sudah berdiri di depan lapak yang kini penuh asap dan aroma kedondong panggang, ia menundukkan kepala sedikit, sikap yang jarang dilakukan, tanda bahwa ia datang bukan untuk memarahi, melainkan untuk mengingatkan. Suaranya berat namun lembut, bergema di antara kerumunan yang hening. "Wahai Krusty," ucapnya dengan nada teduh, "buah ini bukan untuk dijual seenaknya. Kedondong itu bukan sekadar bahan makanan. Ia tumbuh dari tangan-tangan petani yang bekerja sejak fajar, dari peluh yang jatuh di tanah kudus yang suci. Kedondong adalah simbol kerja keras dan kebersamaan. Jangan jadikan ia sekadar alat mencari untung." Kata-kata itu mengalir seperti air, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Bahkan pedagang-pedagang yang biasanya keras kepala ikut terdiam. Anak-anak kecil yang tadi tertawa-tawa kini memandang ondel-ondel dengan mata berbinar, seperti sedang menyaksikan pahlawan dari cerita dongeng yang hidup di depan mereka. Krusty Krab terdiam. Spatulanya, yang tadi dipegang teguh seolah tongkat kerajaan, perlahan menurun. Dari wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini muncul ekspresi kikuk, antara malu, bingung, dan sedikit tersentuh. Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Hei, aku cuma ingin berbagi cita rasa baru," katanya dengan canggung. "Kupikir, kalau kedondong seenak ini dijadikan burger, semua orang akan bahagia." Ondel-ondel menggeleng pelan. "Kebahagiaan sejati tidak datang dari rasa baru, tapi dari rasa yang tulus," ujarnya bijak. "Kedondong tidak butuh saus, tidak butuh roti, tidak butuh nama besar. Ia cukup dengan kejujuran mereka yang menanamnya dan ketulusan mereka yang memakannya bersama." Kata "tulus" itu menggema di udara, seolah seluruh pasar menyerap maknanya. Seorang ibu penjual tempe di pojok lapak meneteskan air mata kecil. Ia berkata pelan, "Benar juga. Kadang kita sibuk jualan, sampai lupa menikmati makna dari apa yang kita jual." Krusty Krab menatap ke sekeliling. Wajah-wajah warga Kudus yang sederhana, dengan baju lusuh namun senyum tulus, membuat hatinya bergetar. Ia menatap kembali ke buah kedondong yang tergeletak di atas meja panggangnya. Buah itu, yang tadinya hanya ia anggap bahan eksperimen, kini terasa seperti cermin, memantulkan keserakahannya sendiri. "Mungkin aku terlalu serakah," katanya lirih, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. "Aku ingin semuanya mencicipi kedondong, tapi aku lupa menghormati mereka yang sudah lebih dulu mencintainya." Ondel-ondel tersenyum lembut. "Kesalahan yang disadari adalah awal dari kebijaksanaan," katanya sambil menepuk bahu Krusty Krab. "Dan ingatlah, tak ada salahnya berinovasi, asal tidak menghapus makna." Tepuk tangan pun pecah di antara kerumunan. Warga yang sejak tadi menahan diri, kini bersorak gembira.
Suara tawa anak-anak bercampur dengan tepuk tangan ibu-ibu dan siulan bapak-bapak. Mereka tidak menertawakan Krusty Krab, tapi merayakan kejujuran yang lahir dari pengakuan kesalahan. Beberapa anak kecil berlari mendekat ke ondel-ondel. Di tangan mereka, tergenggam buah kedondong hijau yang baru dibeli dari pedagang sekitar. Dengan mata berbinar dan senyum lebar, mereka menyodorkannya ke arah ondel-ondel dan kelinci raksasa di punggungnya. "Ini, ondel, ini buat kelinci juga," seru seorang anak laki-laki berambut keriting. "Kami kasih supaya kalian senang," tambah anak perempuan kecil dengan pita merah di rambutnya. Ondel-ondel menunduk, menerima buah itu dengan hati hangat. Kelinci di punggungnya langsung menggigit sepotong kecil kedondong, dan matanya memejam puas. "Aduh, asemnya bikin bahagia," gumamnya dengan gaya lucu yang membuat semua anak tertawa lagi. Krusty Krab yang melihat pemandangan itu tak kuasa menahan senyum. Ia menurunkan spatulanya sepenuhnya, meletakkannya di atas meja. Tangan gemuknya kemudian menggaruk kepala, tanda bahwa ia benar-benar malu sekaligus lega. "Ternyata kalian benar," katanya sambil menatap ondel-ondel dan warga. "Aku terlalu sibuk berpikir tentang keuntungan, sampai lupa menikmati momen sederhana seperti ini." Ondel-ondel menepuk bahunya. "Lihatlah, Krusty," katanya lembut, "bahagia itu sederhana. Lihat anak-anak itu, lihat para ibu, lihat dirimu. Tidak ada yang marah, tidak ada yang iri. Semua tertawa karena ada yang saling mengerti. Itulah kebersamaan yang sesungguhnya." Udara pasar yang semula panas dan penuh asap panggangan kini terasa sejuk. Angin lembut bertiup dari arah barat, membawa aroma buah kedondong yang segar dan sedikit asam. Langit mulai memutih, tanda matahari mulai condong ke siang. Dari kejauhan, lonceng Masjid Kudus tua berbunyi pelan, menandakan waktu menjelang zuhur. Seolah waktu ikut menyetujui peristiwa damai ini. Seekor burung pipit hinggap di atas papan lapak Krusty Krab, berkicau riang. Seekor ayam jantan yang tadi membuat keributan kini berdiri diam, seolah menjadi saksi bahwa keramaian pagi itu berubah menjadi pelajaran berharga. Warga yang tadinya datang hanya untuk berbelanja kini tak ingin pulang. Mereka ingin menikmati suasana yang hangat ini lebih lama. Beberapa ibu mulai memotong buah kedondong yang mereka bawa, membagikannya ke anak-anak di sekitar. "Ini, makan bareng-bareng. Jangan takut asem, karena yang asem justru bikin segar," kata seorang ibu sambil tersenyum. Tawa kembali meledak. Krusty Krab yang kini duduk di kursi bambu mencoba ikut menikmati kedondong yang diberikan padanya. Ia menggigit perlahan, mengerutkan kening karena asamnya. Semua orang tertawa lagi. "Nah, itu wajah Krusty kalau lagi tobat," seru seorang bapak pedagang pisang, disambut tawa menggema di seantero pasar. Kelinci raksasa tertawa terbahak-bahak sampai telinganya bergetar. "Tuh kan, aku bilang juga, kedondong itu bukan buat burger. Lihat tuh ekspresinya," katanya sambil menunjuk Krusty Krab dengan kaki depannya. Ondel-ondel hanya tertawa kecil sambil menggeleng. "Setidaknya sekarang dia tahu rasanya buah sejati," ujarnya lembut. Suasana semakin akrab. Krusty Krab mulai berbicara dengan warga, menanyakan resep tradisional lain khas Kudus. Ia tertarik pada cerita tentang jenang Kudus, lentok Tanjung, dan sate kerbau, makanan yang dibuat dengan penuh doa dan filosofi. Warga pun antusias menjelaskan. Mereka senang karena ada orang luar yang mau belajar, bukan sekadar menjual. "Jadi setiap makanan di Kudus itu bukan cuma soal rasa," kata ondel-ondel pelan, menjelaskan pada Krusty Krab, "tapi tentang perjalanan hidup. Ada kerja keras, ada gotong royong, ada doa yang tak pernah berhenti. Makanan di sini punya jiwa." Krusty Krab menatap ondel-ondel kagum. "Makanan punya jiwa?" ulangnya pelan. "Aku baru dengar itu. Tapi, sepertinya benar." Sambil memandang buah kedondong di tangannya, ia tersenyum lagi. "Mungkin burgerku selama ini juga kosong karena aku membuatnya hanya untuk dijual, bukan untuk dibagi dengan hati." Ondel-ondel mengangguk. "Nah, itu dia," katanya, "karena setiap rasa yang dibuat tanpa hati, cepat hilang. Tapi rasa yang lahir dari cinta dan kebersamaan, akan selalu diingat." Suara tepuk tangan terdengar lagi. Kali ini lebih hangat, lebih pelan, tapi lebih bermakna. Warga Kudus merasakan sesuatu yang berbeda hari itu. Pasar bukan hanya tempat jual beli,
tapi juga tempat belajar. Tempat di mana manusia, hewan, bahkan makhluk laut bisa saling memahami arti keikhlasan. Tak lama kemudian, seorang kakek tua datang membawa kendi tanah liat berisi air. Ia berjalan pelan mendekati ondel-ondel dan Krusty Krab. "Minumlah, nak," katanya dengan suara serak tapi hangat. Air ini dari sumur yang sama dengan air yang menyirami kebun kedondong di belakang masjid. Semoga membawa ketenangan. Ondel-ondel menerima kendi itu dan menyerahkannya ke Krusty Krab lebih dulu. Krusty Krab meneguk sedikit, lalu tersenyum puas. Segar sekali, rasanya seperti meneguk maaf. Kelinci raksasa berkomentar, atau mungkin meneguk kesadaran. Semua tertawa lagi. Lalu, dengan spontan, beberapa warga mulai bernyanyi lagu rakyat Kudus. Irama sederhana dari rebana dan kentongan bambu terdengar merdu. Anak-anak menari di sekitar ondel-ondel, kelinci ikut melompat-lompat mengikuti irama. Krusty Krab yang tadinya pemalu akhirnya ikut menabuh panci bekas sebagai alat musik dadakan. Seluruh pasar bergembira. Tak ada lagi rasa kesal, tak ada lagi jarak antara yang datang dari laut dan yang tinggal di darat. Semua larut dalam tawa dan nyanyian. Kedondong asem, rasane manis, nyanyi seorang ibu, diikuti anak-anak. Bukan soal rasa, tapi tentang tulus. Kudus jadi saksi, semua bersatu. Karena ondel-ondel, kelinci, dan Krusty bersyukur bersama. Dan begitulah, suasana yang tadinya heboh dan canggung berubah jadi pesta kecil penuh cinta. Hari itu bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana manusia belajar dari kesalahan. Ketika matahari mulai menurun, cahaya keemasan menimpa wajah ondel-ondel dan Krusty Krab. Ondel-ondel menatap langit, berkata pelan, "Lihat, Krusty, bahkan matahari pun tersenyum hari ini." Krusty Krab mengangguk. "Ya, karena hari ini aku belajar bahwa dalam setiap rasa asam, selalu ada manis yang tersembunyi, kalau kita mau jujur dan berbagi." Kelinci menambahkan dengan tawa kecil, "Dan jangan lupa, jangan pernah lagi bikin burger dari buah kedondong." Tawa menggema lagi. Semua bahagia. Pasar Kudus sore itu jadi saksi lahirnya persahabatan baru, antara ondel-ondel, kelinci raksasa, Krusty Krab, dan seluruh warga Kudus yang kini mengerti. Kadang satu teguran lembut bisa mengubah dunia yang serakah menjadi tempat yang lebih penuh kasih. Dan di udara yang mulai temaram, aroma kedondong dan suara tawa bercampur menjadi satu melodi indah. Melodi yang disebut orang-orang Kudus sebagai nada syukur. Karena hari itu, mereka belajar lagi arti dari kata cukup. Sejak hari itu, segalanya berubah di kota Kudus. Tidak dengan gegap gempita atau pesta besar, tapi dengan keheningan yang berisi makna. Peristiwa sederhana antara ondel-ondel, kelinci raksasa, dan Krusty Krab di pasar pagi itu menyisakan kesan mendalam bagi warga. Setiap orang yang menyaksikannya merasa seperti mendapat pelajaran hidup, tanpa perlu membaca kitab tebal, atau mendengar ceramah panjang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana satu buah kedondong bisa mengajarkan arti tulus. Bagaimana satu senyum bisa lebih berharga daripada 1000 untung. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pasar Kudus tetap ramai seperti biasa. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma jajanan pasar menyebar di udara, dan anak-anak berlarian membawa uang receh untuk membeli permen kacang. Namun ada yang berbeda. Setiap kali seseorang memegang kedondong, entah untuk dimakan atau dijual, mereka selalu teringat pada kejadian hari itu. Mereka menyebutnya dengan penuh hormat sebagai Hari Kedondong Kudus. Dari kebiasaan mengingat itulah lahir sebuah tradisi baru. Dikisahkan, seorang ibu tua penjual jenang bernama Mak Tarmi suatu malam bermimpi melihat ondel-ondel menari di bawah cahaya purnama sambil memegang buah kedondong. Dalam mimpinya, ondel-ondel berkata lembut, "Mak Tarmi, tanamlah pohon kedondong di depan rumahmu, dan bagikan buahnya pada bulan purnama. Siapa yang makan dengan niat ikhlas, akan diberi rezeki yang tidak habis." Keesokan harinya, Mak Tarmi benar-benar menanam pohon kedondong kecil di depan rumahnya. Ia rawat setiap hari, disiram dengan air bekas cucian beras, dan diberi doa setiap selesai sholat subuh. Beberapa bulan kemudian, pohon itu tumbuh subur dan berbuah lebat, seolah ikut berbahagia dengan semangat pemiliknya. Dan ketika purnama tiba, buah-buahnya matang serentak, memancarkan cahaya kehijauan di bawah sinar bulan yang lembut. Mak Tarmi pun memetik sebagian dan membagikannya kepada anak-anak yang lewat sambil berkata,
Ini kedondong purnama. Jangan dimakan sendiri, ya. Bagi juga dengan temanmu. Rezeki itu tidak berkurang karena dibagi, justru bertambah manis. Sejak saat itu, warga sekitar ikut menanam pohon kedondong di halaman mereka. Tiap rumah punya satu pohon, bahkan yang tidak punya tanah menanamnya di pot besar dari gentong tanah liat. Semakin lama, semakin banyak pohon kedondong tumbuh di kota Kudus. Saat bulan purnama tiba, kota itu seolah diselimuti warna hijau keemasan, pantulan cahaya bulan dari kulit buah kedondong yang mengilap. Orang-orang bilang, dari jauh, Kudus terlihat seperti taman surga kecil di bawah langit Jawa. Dan di malam itu pula, setiap keluarga keluar rumah membawa buah kedondong di tangan. Anak-anak duduk berjejer di tepi jalan sambil tertawa-tawa, ibu-ibu menyiapkan air jahe dan nasi jagung, bapak-bapak menyalakan lentera dari botol kaca bekas. Di tengah alun-alun, warga berkumpul, berdoa bersama, lalu saling membagikan kedondong. Tak ada yang menjual, tak ada yang menawar. Semuanya gratis, semuanya untuk berbagi. Dari panggung kecil di alun-alun, seseorang akan memulai doa. Ya Allah, Tuhan yang menumbuhkan kedondong dan menurunkan hujan, jadikanlah hati kami seperti buah ini, keras di luar tapi lembut di dalam, segar ketika dibagi, dan menyehatkan bagi siapapun yang menerimanya. Doa itu menjadi bagian tetap dari tradisi. Anak-anak kecil bahkan bisa mengucapkannya dengan lancar, karena sering mendengar orang tua mereka mengulanginya. Lalu musik gamelan kecil mulai berbunyi. Suara kenong dan kendang berpadu lembut, mengiringi tarian anak-anak yang mengenakan topeng ondel-ondel kecil dari kertas warna. Di antara mereka, seekor kelinci putih besar yang dijuluki warga, si Bedul, melompat-lompat riang. Konon, kelinci itu adalah keturunan dari kelinci raksasa yang dulu bersahabat dengan ondel-ondel. Warga menjaganya dengan penuh kasih, memberinya makan kedondong dan daun pepaya setiap hari. Di malam purnama pertama setelah kejadian itu, semua orang dikejutkan oleh tamu istimewa. Krusty Krab sendiri datang kembali ke Kudus. Ia datang bukan sebagai pedagang, tapi sebagai sahabat. Tanpa spatula, tanpa papan promosi, tanpa teriakan iklan. Hanya mengenakan kain sarung motif batik parang dan kemeja lusuh yang dibelinya dari pasar, ia berjalan sambil membawa keranjang besar penuh buah kedondong segar. Ia tersenyum malu ketika anak-anak berlari ke arahnya, berteriak senang. Krusty datang. Krusty datang bawa kedondong. Ia tertawa, suaranya khas dan serak, tapi kali ini lebih hangat. Iya, tapi bukan untuk dijual ya. Aku mau berbagi, katanya dengan tawa yang tulus. Warga menyambutnya dengan tepuk tangan. Bahkan Mak Tarmi sendiri datang mendekat, memeluknya seperti seorang ibu yang menyambut anak pulang setelah lama merantau. Terima kasih, Nak Krusty, katanya lembut. Tuhan memberkati langkahmu. Lihatlah, sekarang kau bukan penjual burger lagi, tapi pembawa berkah. Krusty Krab menunduk haru. Aku banyak belajar dari kalian semua, katanya. Dulu aku pikir rezeki datang dari usaha keras dan strategi dagang, tapi ternyata datang dari hati yang rela berbagi. Sejak itu, setiap bulan purnama, Krusty Krab selalu datang ke Kudus. Ia membantu warga memetik kedondong, membersihkan buah-buah jatuh, dan membagikan hasilnya kepada anak-anak. Ia bahkan membuat gerobak kecil dari kayu bertuliskan, kedondong gratis dari hati untuk semua. Anak-anak sangat menyukainya. Mereka menyebut Krusty sebagai paman kedondong. Suatu malam, di tengah acara pembagian buah, seekor kelinci putih mendekat ke Krusty. Ia menatapnya dengan mata besar berkilau, lalu menggigit lembut sepotong kedondong dari tangannya. Krusty tertawa, menepuk kepala kelinci itu. Kau pasti keturunan teman lamaku, katanya pelan. Sampaikan padanya di langit sana, aku sudah menebus kesalahanku. Kelinci itu mengibaskan telinganya dan melompat ke tengah anak-anak, seolah mengerti pesan itu. Ondel-ondel yang menjadi simbol kota pun kini tak hanya hadir di perayaan besar, tetapi juga setiap malam purnama. Warga membuat patung kecil ondel-ondel dari bambu dan kertas, menghiasnya dengan kain batik dan bunga kedondong. Saat doa bersama dimulai, semua patung kecil itu diarak keliling kota, diiringi lagu rakyat bertema syukur. Kedondong asem, rasane nyengir. Ikhlas dibagi, rezeki ngelilir. Ora usah rebutan, ora usah ngemis. Sing tulus atine,
Gusti Sing Mirsani. Nyanyian sederhana itu menggema di setiap sudut. Dari gang sempit sampai tepi sungai, dari halaman rumah sampai atap masjid. Semua orang menyanyikan lagu yang sama, seolah seluruh kota berdetak dengan irama keikhlasan. Tradisi itu akhirnya dikenal luas, bahkan sampai ke kota lain. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihat pesta kedondong Purnama Kudus. Tapi anehnya, warga tidak pernah menjadikannya ajang komersial. Tidak ada tiket masuk, tidak ada panggung besar, tidak ada sponsor. Semua berjalan apa adanya. Warga percaya, kalau tradisi ini diubah jadi acara bisnis, maka berkahnya akan hilang. Ini bukan festival, kata mereka, ini doa yang hidup. Pemerintah setempat sempat ingin menjadikannya agenda wisata nasional, tapi para sesepuh menolak halus. Mereka berkata, kalau mau datang, datanglah untuk ikut berdoa, bukan untuk memotret. Kalau mau menikmati, rasakan dari hati, bukan dari kamera. Dan anehnya, meski tanpa promosi besar, setiap tahun pengunjung justru makin banyak. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang membawa buah kedondong dari kampungnya, ada yang membawa air dari sumur tua, ada yang datang hanya untuk duduk diam di alun-alun sambil menatap bulan. Banyak dari mereka mengaku, setelah mengikuti acara itu, hati mereka terasa ringan, masalah hidup terasa mengecil. Rasanya seperti diingatkan bahwa yang kita cari selama ini bukan kekayaan, tapi ketenangan, kata seorang pendatang dari Semarang. Waktu terus berjalan, tapi tradisi itu tetap hidup. Anak-anak yang dulu makan kedondong dari tangan Krusti kini tumbuh dewasa, punya anak sendiri, dan tetap melanjutkan kebiasaan itu. Mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa keikhlasan itu seperti kedondong. Kadang terasa asam di awal, tapi segarnya bertahan lama. Bahkan, kini di Kudus ada pepatah baru yang sering diucapkan orang tua kepada anak muda yang sedang mengejar harta. Ojo dadi Krusti sing bien, dadi Krusti sing saiki. Jangan jadi Krusti yang dulu, jadilah Krusti yang sekarang. Pepatah itu berarti, jangan mencari untung tanpa hati, tapi carilah makna dalam setiap rezeki. Dan benar, Krusti sendiri akhirnya menetap di Kudus. Ia membuka sebuah warung kecil bernama Warung Kedondong Bahagia. Di sana ia tak menjual makanan, melainkan memberikan secara cuma-cuma kepada siapapun yang lapar. Ketika ditanya dari mana ia mendapat uang, ia hanya tersenyum sambil menunjuk ke langit. Rezeki datang dari atas, kalau hati di bawah tetap rendah, katanya. Setiap orang yang datang ke warungnya selalu pulang dengan hati hangat. Di dinding warung, tergantung tulisan tangan yang kini terkenal di seluruh Kudus. Keikhlasan lebih manis daripada keuntungan. Karena yang tulus, tak pernah rugi. Tulisan itu menjadi semboyan kota. Bahkan di sekolah-sekolah dasar, anak-anak diajarkan lagu tentangnya. Di bait terakhir lagu itu, disebutkan nama-nama yang memulai semuanya. Ondel-ondel, kelinci raksasa, dan Krusti Krab. Ondel ngajari sabar, kelinci ngajari jujur, Krusti ngajari sadar. Yen untung sejati iku nur. Malam-malam purnama di Kudus kini selalu ditunggu. Orang-orang bilang, kalau berdiri di tengah alun-alun dan menatap bulan, kadang terlihat bayangan besar ondel-ondel menari pelan bersama seekor kelinci putih di bawah sinar lembut bulan. Mereka berdua seolah menjaga kota dari jauh, memastikan tradisi ini tetap hidup dan maknanya tak pernah pudar. Krusti Krab yang kini menua sering duduk di bangku kayu di depan warungnya, menatap ke arah langit sambil tersenyum. Ia tahu, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari seorang pedagang tamak menjadi pelayan kebaikan. Dari pencari untung menjadi penjaga ketulusan. Dulu aku datang ke Kudus membawa spatula, katanya suatu kali kepada anak kecil yang menemaninya. Sekarang aku tinggal di sini membawa doa. Dan di malam yang tenang, dengan semilir angin membawa aroma kedondong yang matang, suara tawa anak-anak terdengar di kejauhan. Mereka berlari membawa buah ke rumah masing-masing, tertawa bebas di bawah sinar bulan. Krusti menatap mereka, lalu berbisik pelan. Lihatlah, itulah keuntungan sejati, tawa yang lahir dari hati yang bersih. Di kejauhan, seekor kelinci melompat melewati bayangan pohon kedondong, lalu menghilang di antara cahaya purnama. Dan tepat di saat itu, sehelai daun kedondong jatuh perlahan ke tanah, simbol bahwa legenda itu akan terus tumbuh, seperti pohon yang tak pernah berhenti berbuah. Sejak hari itu,
Setiap kali bulan bulat sempurna, warga Kudus selalu mengenang kisah ini. Mereka percaya bahwa di balik setiap kedondong yang mereka bagi, terselip berkah dari masa lalu. Berkah dari ondel-ondel yang bijak, kelinci yang jujur, dan Krusty Krab yang telah menemukan makna hidupnya. Karena mereka tahu, di dunia ini tak ada rasa yang lebih manis daripada keikhlasan. Alhamdulillah, sobat semua, sudah selesai menonton kisah kita hari ini. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena dengan sholawat hati kita jadi lembut dan hidup kita penuh berkah. Teruslah bertakwa kepada Allah, dan semoga Allah limpahkan rizki yang banyak untuk seluruh umat Nabi Muhammad, serta dikabulkan doa bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun bagi yang menjawab dengan benar di komentar. Dan bagi yang belum tepat jawabannya, semoga Allah beri kesehatan, keberkahan, dan semangat hidup yang tak pernah padam. Tulis di komentar ya, judul apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian dengar berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.